Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Setiawan. Saya mahasiswa KPI 2B dari Universitas Islam Negeri Raden Majid Said Surakarta. Nah, di sini nanti di dalam video ini kali ini saya akan meresum 3 materi tentang dakwah dalam satu semester ini. Untuk materi yang pertama yaitu definisi dan istilah semakna dalam dakwah. Yang kedua yaitu kajian keilmuan dalam dakwah. Dan yang ketiga yaitu media dakwah. Nah, untuk pengertian dakwah sendiri, dakwah menurut bahasa, kata dakwah merupakan suatu istilah dari kata kerja bahasa Arab yang berarti seruan, panggilan, atau ajakan. Nah, sedangkan pengertian dakwah secara istilah ada beberapa pendapat yang berbeda yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli yang mendalami masalah dakwah. Namun antara definisi yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Kemudian untuk fungsi dakwah sendiri, fungsi dakwah yang pertama yaitu sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penyebar generasi, yang ketiga yaitu mencegah dari laknat Allah SWT, yakni sisaan untuk umat manusia di dunia. Sedangkan menurut Tasbir dan Tanzil merupakan dua pendekatan dakwah yang berfungsi memberikan berita gembira bagi orang penerima dakwah dan sebaliknya berita tentang ancaman orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. Tujuan dakwah sendiri yaitu tujuan umum dakwah Islamiyah adalah membumikan ajaran Islam yang memperkenalkan oleh Allah SWT dan Rasulnya kepada manusia secara keseluruhan, sehingga mereka tampil sebagai umat terbaik yang selalu tunduk dan patuh kepada semua perintah dan larangan Allah SWT, sebagaimana yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Dakwah sendiri memiliki beberapa objek. Objek yang pertama yaitu objek material, dan yang kedua yaitu objek formal. Beberapa sarjana mencoba membuat rumusan objek ilmu dakwah tersebut. Di antaranya adalah C. Hasan Bisri menyebutkan objek material ilmu dakwah adalah sebuah unsur dakwah yang itu mendakwah, mitra dakwah, metode dakwah, pesan dakwah, dan media dakwah. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang tertentu yang dikaji dalam ilmu dakwah, yaitu disiplin tabligh, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Menurut Amrullah Ahmad, objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam, hasil istijad dan realisasinya. Objek formalnya adalah kegiatan mengajak manusia untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari kedua pendapat tersebut, Sultan merumuskan objek formal ilmu dakwah yaitu proses interaksi unsur-unsur dakwah. Dakwah juga memiliki metode. Secara terperinci metode dakwah dalam Al-Quran terekam pada surat An-Nahl ayat 125 yaitu hikmah atau pelajaran yang baik dan mujahadah. Hal tersebut dapat diambil pemahamannya bahwa metode dakwah itu meliputi 3 cakupan. Muhammad Ali Aziz dalam bukunya Ilmu Dakwah secara garis besar memiliki 3 cakupan metode dakwah, yaitu berdakwah dalam memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan mementingkan pada kemampuan-kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam selanjutnya mereka tidak lagi merasa terpaksa ataupun keberatan. Sebagai metode dakwah, hikmah diartikan bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, hati yang bersih, dan menarik perhatian orang kepada agama dan Tuhan. Yang kedua yaitu muasihah hasanah. Terminologi muasihah hasanah dalam perspektif dakwah sangatlah populer. Istilah muasihah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu muasihah hasanah dan kasanah. Kata muasihah berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebalikan dari syariah yang artinya kebaikan atau lawan kejelekan. Muasihah hasanah yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Yang disampaikan itu dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga yaitu mujadalah. Mujadalah adalah berdakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan kepada sasaran dakwah.
Kemudian dakwah sendiri memiliki beberapa ilmu bantu untuk berdakwah. Secara garis besar, ilmu dakwah hanya dibantu oleh ilmu keislaman dan sains sosial. Ilmu dakwah masih membutuhkan hasil studi ilmu keislaman, karena dari situlah ia berasal. Begitu pula sains sosial sangat diperlukan oleh ilmu dakwah sebagai ilmu yang serumpun. Ilmu dakwah dan ilmu-ilmu keislaman. Konsep dakwah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, bukan dari pemikiran manusia ataupun temuan lapangan. Dari kedua sumber ini, pemikiran dakwah dikembangkan dengan ilmu tauhid, perilakunya dengan ilmu fikih, dan dalamnya dengan ilmu akhlak. Pemikiran dakwah yang sering dibahas oleh para sarjana terfokus pada hakikat dakwah yang meliputi pertama, konsep hidayah, tugas, risalah, perbuatan manusia, dan sebagainya. Ilmu dakwah memerlukan kajian filsafat dakwah untuk menjelaskan hakikat dakwah. Dengan mengetahui hakikat dakwah, ilmuwan dakwah dapat membedakan antara kegiatan dakwah dan bukan dakwah, serta antara wilayah hidayah dan non-hidayah. Kemudian dakwah sendiri memiliki beberapa cara media cara berdakwah. Nah, media atau wasilah dakwah yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan material dakwah atau ajaran Islam kepada ma'du. Dengan banyaknya media yang ada, maka dia harus memiliki media yang paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah tersebut. Media dakwah adalah sarana yang digunakan untuk orang atau dai untuk menyampaikan materi dakwah. Pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW mempunyai media banyak. Digunakan adalah media audiatif, yaitu menyampaikan dakwah dengan lisan. Penyampaian pesan dakwah tentu harus memiliki sarana yang efektif, karena dakwah dapat dipahami oleh masyarakat. Media merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah tersebut. Bahkan media memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam menggiring dan membentuk mindset umat manusia. Kemudian dakwah sendiri memiliki jenis-jenis media atau cara-cara jenis-jenis media berdakwah. Media massa digunakan dalam berkomunikasi apabila komunikan berjumlah lebih banyak dan bertempat tinggal jauh. Media non-massa, media ini biasa digunakan dalam berkomunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, papan pengumuman. Nah, semua itu dikategorikan karena tidak mengandung nilai kesempatan dan komunikasinya tidak bersifat massal. Media dakwah dari segi sifatnya, yaitu yang pertama media tradisional, yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti ludruk, wayang, drama, lenong, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu metode media modern yang diistilahkan juga dengan media elektronik, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi yang termasuk media modern, antara lain televisi, radio, pers, dan sebagainya. Nah, jadi dalam media dakwah juga tidak harus dengan kita berdakwah secara langsung atau secara lisan, tapi juga ada beberapa metode atau jenis-jenis media dakwah atau cara kita berdakwah, tapi juga bisa lewat dengan beberapa jenis media dakwah. Mungkin itu tadi sedikit materi yang dapat saya review dalam ilmu dakwah ini. Semoga mungkin bagi para saudara-saudara sekalian yang mungkin menonton video ini, semoga bermanfaat. Apabila dalam saya ada penyampaian ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.